Nian. Ibu dan anak ini mengalami kecelakaan. Pendarahan parah. Cepat cari Direktur Lee. Aku dan Fusi Jin, tahun kelima pernikahan kami. Akhirnya aku menyadari dia tidak mencintaiku dan kebenaran tentang anak kami. Berencana pergi dengan anakku. Tidak disangka, di jalan malah mengalami kecelakaan. Mata-mataku. Ibu, mataku sakit sekali. Kenapa mataku hilang? Mataku. Ibu, mataku sakit sekali. Nian. Ibu di sini sayang. Kamu bagaimana? King Lee, maafkan aku. Aku tidak bisa melindungi kalian. Nyonya Xia, maaf sekali. Karena kecelakaan, satu ginjalmu dan satu mata anakmu telah diangkat. Ibu, mataku. Nian, ayah ada di sini. Tenang saja. Ayah akan menjadi matamu. King Lee, dulu aku salah. Aku berjanji, mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan terluka sedikit pun. Kumohon beri aku kesempatan. Setelah kecelakaan, Fusi Jin berlutut di depan kami dan bersumpah. Kedepannya tidak akan membiarkan kami terluka lagi. Aku dan Nian memutuskan memberinya ujian selama 100 hari. Seratus hari ini, Fusi Jin bertingkah aneh, sangat peduli pada kami. Kami seolah-olah keluarga paling bahagia di dunia ini. Nian, selama ini, ayah baik padamu. Ya, aku paling suka ayah. Nanti kamu berikan bunga ini untuk ayah. Beri dia kejutan. Azik. Mulai hari ini, kami bertiga, apakah tidak akan berpisah lagi? Tentu saja, kita tidak akan pernah berpisah. Ayo. Fu Zong, awalnya Anda untuk menyelamatkan Nona Luo dan anaknya, sengaja membuat kecelakaan, mengambil organ, istri dan putra Anda. Apakah itu sepadan? Seimbang. Asal Shuhan senang. Apapun yang dilakukan sepadan. Kalau istri dan putra mengetahui bagaimana, Maka jangan pernah biarkan mereka tahu. Bukan hanya ingin sebuah keluarga. Aku akan berusaha keras untuk mengimbangi mereka. Ternyata, semua ini palsu. Pernikahan kami, mata Nian, semua itu untuk Luo Shuhan. Tipuan yang dirancang dengan hati-hati. Mata Nian ternyata sangat berguna. Mumu sekarang juga bisa keluar dari rumah sakit. Maka saya pun lega. Fu Zong, Wala Luo Xiaojebek, bukan istri Anda. Anda demi dia, secara diam-diam mencabut organ Sang Tuan Yuda. Kalau sampai ketahuan, seluruh rumah sakit akan ditutup. Sudah cukup. Apa yang ingin saya lakukan tidak perlu Anda mengatur-atur. Kan cuma satu mata. Tidak mempengaruhi hidup. Lagi pula Shuhan hanya punya Mumu satu anak. Anda biarkan saya memandang saja. Kalau istri dan tuan muda, Tahu and Demi Luo Zaija, hampir membunuh mereka. Bagaimana nanti? Mereka tidak akan tahu. Lagi pula King Lee dan Nian sangat mencintai saya. Lebih dari sebelumnya. Saya kira, Nian menjadi seperti sekarang adalah kesalahan saya. Saya benci diri sendiri kenapa membawanya pergi. Tapi ternyata yang paling harus saya benci adalah Fusi Jin. Tubuh Shuhan dan Mumu sudah hampir pulih. Maka mereka juga harus kembali ke negara. Anda atur saja. Ingat. Jangan pernah biarkan King Lee tahu. King Lee Nian. Kenapa kalian ada di sini? King Lee Nian. Kenapa kalian ada di sini? Kami lihat kamu ambil laporan lama banget. Pengen cari kamu, tapi malah nyasar. Hampir salah jalan.
Apa yang kamu pegang itu? Apakah itu laporan kita? Keadaannya baik kok, jangan buru-buru ya. Pulang dulu baru lihat. Nian, apakah sudah tambah tinggi? Aduh, beneran berat banget. Oh iya Kingli, kamu ingat Shuhan kan? Anak yatim yang dari kecil tinggal di rumah kita. Ingat. Begini ceritanya. Anaknya dulu sakit. Terus dirawat di luar negeri. Sekarang sudah sembuh mau pulang. Tapi belum nemu tempat tinggal. Jadi aku mikir, bisa nggak dia tinggal di rumah kita beberapa hari? Tentu saja kalau kamu dan Nian. Kalau nggak nyaman, ya udah nggak usah. Kami nggak masalah kok. Terima kasih ya, Kingli. Seneng banget punya kamu. Menikah dengan kamu adalah keberuntunganku. Oh iya, bunga ini kamu yang bawa. Bukan. Sudah kuduga, jelek banget. Kayaknya ini sampah yang ditinggal di depan pintu. Si Jin, Mumu tiba-tiba nggak enak badan. Gimana nih? Jangan buru-buru. Aku segera datang. Masih ada urusan di perusahaan Kingli. Kalau begitu aku duluan ya. Makan siang kalian atur sendiri. Bagi kamu, aku dan Nian hanyalah sampah yang kamu buang begitu saja. Sampah saja. Nian, Mama akan bawa kamu pergi. Oke tidak? Setelah kecelakaan, mataku hilang. Mama, mata Nian mana? Kemana perginya? Maaf Nian. Salah Mama semua. Papa, Nian. Jangan takut. Papa nanti akan menjadi matamu. Papa akan melindungi kamu dan Mama. Menjadi tumpuan kalian seumur hidup. tidak apa Papa. Tidak punya mata juga tidak apa. Nian hanya punya Papa. Dan Mama saja sudah cukup. Nian baik. Tidak ada lagi anak kecil yang mau bermain denganku. Ah, dia si mata satu. Jijik bang. Nanti jangan main sama dia lagi. Mata satu. Mata satu yang jijik. Ayo kita main ke sana. Nian. Ada apa? Tapi tidak apa. Papa sudah berubah jadi baik. Ada apa Nian? Mama. Nian tidak jijik. Mata satu. Tentu saja bukan Nian. Nian. Nanti ayah akan meminta dokter untuk memasang mata mainan untukmu. Saat itu tidak akan ada orang yang bisa menertawakanmu lagi. Aku punya mata. Aku bukan mata satu. Matamu tidak akan sakit. Kamu setan. Ibu, mengapa ayah menipuku? Ibu pasti akan membuat mereka mengembalikan matamu. Bagaimana? Baik. Bantu aku perjanjian cerai. Aku harus segera menyelesaikan semuanya. Setiap menit tambahan akan menyakiti anak kita.
Mumu, apakah tubuhmu tidak nyaman? Ayo biar aku lihat. Apakah matamu sakit? Dokter bilang Mumu sekarang pulih dengan baik. Mata yang digunakan juga nyaman. Kak Saijen, benar-benar berkatmu. Asalkan kamu bahagia, aku rela melakukan apa saja. Bagaimana dengan Kak Kingli? Kalau Kak Kingli tahu, Mumu menggunakan mata Nian-Nian, apakah dia akan marah? Kak Sijin, aku tidak ingin membuatmu sulit. Luo Shuhan, kamu memang selalu mengambil semua keuntungan dan masih berpura-pura seperti tidak bersalah. Apa? Baik. Baik, aku mengerti. Suami, aku sakit sekali. Aku merasa aku akan melahirkan. Kingli, bisakah kamu lebih mengerti? Shuhan akan segera melahirkan. Sekarang bukan waktunya untuk cemburu. Aku merasa aku benar-benar akan melahirkan. Bisakah kamu tidak membuat keributan? Ada situasi dengan Shuhan. Aku tidak bisa membiarkannya menghadapi sendiri. Aku adalah istrimu. Ah. Dokter, Nyonya Fu akan segera melahirkan. Cepat siapkan ruang bersalin. Nyonya Fu, tadi malam Nona Luo disuntik induksi. Melahir can be a while. Tuan Fu ada di sana, menemaninya semalaman. aku sudah mencari kamu lama. Sia Kingli kamu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku sudah menjelaskan. Shuhan melahirkan prematur sangat berbahaya. Jadi aku harus menemaninya. Kamu sekarang segera kembali ke tempat tidur untuk istirahat. Aku hanya Sudah kembali. Aku seharusnya menyadarinya lebih awal. Yang dia pedulikan bukan kami berdua. Hei Nian-Nian Mama, kamu datang. Aku akan pergi dulu ya. Kingli. Kamu kenapa datang? Ah, jangan salah paham. Kebetulan bertemu Shuhan. Sekalian bawa mereka daftar TK. Kalian lanjutkan. Aku pergi dulu. Hei Kak Kingli. Lama tidak bertemu ya. Nian. Ini kakak Mumu kamu. Kenalan dulu ya. Kalian berjodoh loh. Mama, Matanya itu palsu. Jijik bang. Kamu bilang apa? Kingli. Mumu tidak sengaja. Dia masih kecil, belum ngerti apa-apa. Kita sebagai orang dewasa, gak perlu ribut sama anak kecil, iya kan? Padahal sebelumnya ada anak lain yang mengejekku. Papa selalu melindungiku. Sekarang, Papa malah berpihak padanya. Kingli, tunggu dulu. Kak Sijin, Mumu masih harus mengurus proses pindah sekolah. Urusan pindah sekolahnya mohon bantuannya ya. Terima kasih kepala sekolah. Mama, Mata aku cantik ya. Kita tidur yuk. Iya yuk. Mumu, senang gak hari ini? Senang. Kingli, kamu ngapain siap-siap bawa koper? Nian-Nian lagi nggak enak hati. Aku ajak dia jalan-jalan biar rileks. Wah bagus deh, aku kira kamu mau. Kak Kingli, hari ini kami yang salah. Mumu nggak seharusnya ngomong begitu tentang Nian-Nian. Kak Sijin, gimana kalau kita nggak usah ganggu mereka? Kita berdua aja. Carry Hotel, nginap di situ aja deh. Tidak usah. Pagi tadi aku sudah bilang sama Kingli tentang kalian mau tinggal di sini. Tenang saja, Kingli itu sangat pengertian. Pasti tidak akan mempermasalahkan hal kecil seperti ini. Benar kan Kingli? Silakan tinggal saja.
Aku tahu kamu yang paling baik hati. Ayo pergi. Mataku. Nian-nian, Mataku. nian-nian. Mama. Mataku tidak ketemu. Mama bantu cari. Mama. Mumu, Mama. gimana? Kak Kingli, mata anakku bagus kan? Dulu dokter bilang, mata anakku ada masalah, mungkin akan buta. Abang Sijin langsung seluruh negeri mencari donor organ yang cocok. Cepat ketemu beberapa mata yang cocok. Tapi Abang Sijin demi mengurangi risiko operasi, khusus memilih anak umur 5 tahun. Katanya lebih aman. Mama. Mataku. Diam kau. Tidak disangka, mata baru ini memang bagus. Mumu tidak ada reaksi penolakan, malah lebih sehat. Nian-nian, lihat matamu di wajah kakak Mumu. Cantik kan? Saya menyuruhmu diam. Xia Qingli, kamu gila. Saya jujur saja, luka di pinggangmu bukan karena kecelakaan, tapi bekas operasi ginjal. Ginjalmu dan mata anakmu. Semua itu hadiah dari Sijin untukku. Kamu dan anakmu adalah bank organ yang Sijin siapkan untuk kami. Wanita jahat, jangan bicara lagi. Jangan sakiti ibuku. Anak kecil berani melawanku. Lepaskan. Kingli. Maafkan aku. Sakit tidak. Aku tidak sengaja. Pomen. Mereka mengganggu aku dan ibu. Aku takut. Sijin, Xia Kingli. Aku sudah memberimu banyak. Kenapa harus dengan Shuhan? Kamu terus mengganggu mereka. Kamu tenang dulu. Aku akan bawa mereka tinggal di luar. Ayah. Ayo pergi. Ibu. Jangan menangis sayang. Nanti ibu temani kamu. Oke. Ibu sakit. Dan di sini. Sakit tidak. Sakit. Ibu sangat sakit. Sijin khawatir. Spray hotel tidak bersih. Dia beli spray baru. Xia Qingli, kamu dan Sijin menikah pun tidak apa. Dia mencintai saya dan anak saya. Bukti baru perselingkuhan. Kingli, kemarin malam saya yang salah. Saya kembali untuk meminta maaf padamu. Mama. Ada apa? Mama. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Kenapa Kingli belum membalas pesan saya? Pasti masih marah.
Dulu asalkan saya sedikit mengakui kesalahan, mereka akan cepat memaafkan saya. Kali ini saya sudah menyiapkan hadiah. Mereka pasti akan sangat senang. Selamat tinggal, Fusi Jin. Sayang, hari ini ulang tahun. Kamu mau makan apa? Mama akan ajak kamu makan. Tidak ada yang ingin dimakan. Dulu Nian sangat berharap agar Fusi Jin bisa menemaninya merayakan ulang tahun. Saya pikir tahun ini kita bisa merayakan ulang tahun bersama. Tidak apa-apa. Kamu tahu tidak ini berbahaya? Maaf King Li, saya terlalu emosional. Kalian mau kemana? Sudah saya bilang saya akan ajak Nian untuk refreshing. Kemarin malam saya yang salah. Saya minta maaf. Nian. Maafkan ayah ya. Ayah ingin menemanimu hari ini. Kamu ingat tidak hari ini ulang tahun Nian? Tentu saja. Bukankah Nian selalu berharap saya menemaninya? Hari ini di rumah tua ada acara makan malam keluarga. Kita pergi bersama. Sayang, maukah kamu memanfaatkan acara ulang tahun hari ini? Mau pamitan sama papa terakhir kali? Boleh. Tentu saja boleh. Nanti gak bisa ketemu papa lagi. Pamitan sama papa aja yuk. Ayo. Kok baru datang si Jin? Kita udah nunggu lama. Jemput King Li sama Nian. King Li juga datang. Kupikir kamu marah sama aku. Gak bakal datang. Ikut sambut aku sama Mumu. Akara makin malam. Kilyarga buate. Pulang ke Makan rumah. malam keluarga. Sayang, kalau kamu gak mau di sini, kita bisa pergi kapan aja. Mama. Aku mau pamitan sama papa. Nian. Iya. Ayo pergi. Iya. Fusi Jin, jangan keterlaluan. Jangan berbuat yang gak benar. Sia King Li. Gak nyangka kamu beneran datang. Kenapa aku gak boleh datang? Sekarang aku masih istri Fusi Jin. Malah kamu, jangan-jangan mau jadi selingkuhan. Datang pas banget. Lihat deh keluarga Fu. Gimana perlakuannya ke aku? Gimana perlakuannya ke kamu? Sama anak cacat itu. Mumu pinter banget. Gak kayak Sia King Li yang ngurusin anak bodoh itu. Bego kayak babi. Mama itu siapa? Mata dia kok palsu. Jijik banget. Itu anak om kamu. Dia cacat. Jangan deket-deket. Ya, Ternyata keluarga Fu juga tidak punya sopan santun. Ternyata keluarga Fu juga tidak punya sopan santun ya. Kamu. Fusi Wen. King Li adalah istriku. Ayah. Mumu sejak kecil tidak punya ayah. Hari ini ulang tahunnya. Dia berharap aku bisa menjadi ayahnya selama sehari. Nian, hari ini. Panggil aku paman saja. Anggap saja ini permainan. Paman. Fusi Jin, kamu pantas jadi ayah. Hari ini juga Nian. Kak King Li. Aku tahu kamu masih marah padaku. Aku minta maaf. Kamu boleh memukul atau memarahiku. Tapi jangan marahi si Jin lagi. King Li, ibu ada di sini. Bicara dengan sopan. Mereka menghormati Nian. Dengan status kalian, pantas aku hormat? Wanita rendahan, melahirkan anak cacat. Keluarga Fu tidak mengakui. Ibu, perkataanmu keterlaluan. Baik. Menurut keinginanmu, mulai hari ini, Nian bukan lagi anak Fusi Jin, bukan juga keluarga Fu. Baik. Menurut keinginanmu, mulai hari ini,
Nian Nian bukan lagi anak Fu Sijin, bukan juga keluarga Fu. King Li, kata mama itu hanya karena marah. Jangan kau anggap serius. Aku serius. Kamu adalah istriku. Nian Nian adalah anakku. Aku sangat mencintai kalian. Aku, bagaimana tidak mengakui kalian? Fu Sijin. Jangan kau pikir semua itu. Aku tidak tahu. King Li, apa yang kau bicarakan? Masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Nian Nian, ayo kita pergi. Dia tidak pantas mendapat ucapan selamat tinggal terakhirmu. Kurang ajar. Berbuat onar lalu ingin pergi. Kau pikir keluarga Fu ini tempat apa? Sini. Berikan pelajaran yang baik pada wanita yang tidak tahu diri ini. Apa-apa ini? Mama. Lepaskan. Mama. Lepaskan Mama. Lepaskan. Mama. Kau masih berani melotot padaku. Jangan. Mama. Jangan. Papa. Kakak Sijin, kepalaku sangat sakit. Shuhan, kamu kenapa? Tidak apa-apa kan? Jangan lanjutkan pukulannya. Kondisi mama tidak baik. Hanya punya satu ginjal. Jika terus dipukul, Dia akan mati. cepat hentikan. Hentikan. Paman. Kami salah. Saya minta maaf kepada Anda. Tolong biarkan mereka. Cepat hentikan. Kami akan pergi. Hentikan. Nian Nian, apa yang kamu katakan? Paman. Karena semua orang, Tidak suka saya dan ibu. maka kami akan pergi sekarang. Terima kasih atas keramahannya. Ibu, ayo kita pergi. Pergi. Kak Sijin, Mumu tadi juga ketakutan. Dia bilang matanya tidak nyaman. Cepat periksalah dia. Mata tidak nyaman, cari dokter saja. Kak Sijin. King Li, jangan marah. Ibu saya tidak bermaksud begitu. Malam ini saya akan minta maaf langsung padamu. Bukankah kamu ingin membawa Nian Nian untuk bersantai? Saya akan ikut bersama kalian. Kita bertiga pergi bersenang-senang dengan baik. Fu Sijin, kita bercerai. King Li, King Li. Fu Zong tidak baik. Nyonya menemukan tentang transplantasi organ. Surat pengacara sudah dikirim ke rumah sakit. Apa? King Li, angkat telepon. Tolong. Hello, nomor yang Anda hubungi sudah dimatikan. King Li, kamu di mana? Saya tahu mungkin kamu sulit menerima. Mari kita bicara ya. Kamu sudah pulang ke rumah. Tunggu aku di rumah. Aku akan kembali dan menjelaskan padamu. Tunggu dulu, Mama. Kamu benar-benar tidak perlu ke rumah sakit. Tidak perlu. Mama sudah membuat janji dengan rumah sakit di ibu kota. Setelah sampai kita akan pergi untuk memeriksa matamu, oke? Aduh. Salahku semua. Kalau saja aku tidak memaksa pergi ke sana, kamu juga tidak akan terluka. Bukan salah Nian Nian. Nian Nian hari ini bahkan melindungi Mama adalah pahlawan kecil. Kedepannya aku akan selalu berdiri di depan Mama. Tidak akan membiarkan Mama terluka lagi.
Mama percaya padamu. Kamu pasti bisa melakukannya. Iya. Fu Xijin. Janji yang tidak bisa kamu tepati. Anakku bisa melakukannya. Ayo pergi. Iya. King Li pasti di rumah sedang kesal. Aku akan menghibur Nian Nian dulu. Benar. Nian Nian paling baik dan paling mengerti. Dia pasti akan membantuku mencari cara untuk membuat King Li tidak marah. King Li, aku sudah kembali. King Li. Kamu di mana? Kenapa di rumah berkurang banyak barang? Baju King Li hilang. Mungkin saat merapikan barang, King Li sudah ingin pergi. Selamat hari jadi pernikahan ketiga. Kapan kamu membelinya? Beberapa waktu lalu di sebuah lelang, aku membelinya. King Li. Permata ini melambangkan cintaku padamu. Tak peduli berapa tahun berlalu, berapa banyak badai yang kita hadapi, masih akan bersinar terang. King Li. Maafkan aku. Nona Xiao, pemeriksaan mata yang Anda jadwalkan. Sudah siap. Silakan ikut saya. Baik. King Li. Kamu dan anak kita di mana? King Li. Aku salah, jangan mengabaikanku ya. Masalah itu, aku bisa menjelaskannya. Perkara hukum selanjutnya, serahkan saja pada pengacara Lu untuk menindaklanjutinya. Ayo. Nian Nian. Terima kasih ayah untuk hadiah ulang tahunku. Maukah ayah membantuku merangkainya? Tentu saja Nian Nian. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayah akan selalu menemanimu. Ayah lihat dulu, dari mana kita mulai merangkainya. Ayah lihat. Ini adalah ayah dan aku, rumah mama. Kita bertiga, hidup bahagia di dalamnya. Bagus.
Selesai. Ayah lihat. Ini ayah. Ini mama, ini aku. Kita harus menyimpannya dengan baik. Baik, Karena kita bertiga harus selalu bersama. baik. Maaf Nian-Nian. Ayah minta maaf padamu. Kingli. Pasti Kingli. Kak Si Jin, Mumu matanya masih tidak nyaman. Bisakah kamu mengantarnya ke rumah sakit? Apa? Hari ke-50 setelah operasi. Aku sudah terbiasa dengan mata baruku. Senyum di wajah ayah semakin sering terlihat. Dulu, setiap kali dia melihat mataku, dia akan sedih. Hari ke-99, aku dan ibu mendengarkan diam-diam percakapan ayah dengan dokter. Dia bilang, Mataku. tumbuh di anak lain, di tubuhnya. Nona Xia, setelah kami periksa dan konfirmasi, bola mata putramu bukan hilang karena kecelakaan, tapi sengaja diambil oleh seseorang. Salahku semua. Kalau saja aku tidak masih berharap padanya, tidak akan membuat Nian-Nian menderita seperti ini. Salahku semua. Aku yang menyakiti Nian-Nian. Nona Xia, Ibu. Nona Xia, Ibu. cepat tolong. Ibu bangunlah. Ternyata saat di rumah sakit itu, mereka sudah tahu. Mengapa tidak memberitahuku? Mengapa tidak memberiku kesempatan? Aku bisa mengganti. Hari ke-100. Ayah membawa. Anak nakal itu dan ibunya pulang. Hari ke-100. Ayah membawa anak nakal itu dan ibunya pulang ke rumah. Si mata satu, kamu di sini ya? Kenapa kamu ada di rumahku? Ayahku yang menyuruhku tinggal di sini. Kamu tidak boleh masuk ke kamarku. Kamu pergi. Hah. Aku akan masuk. Kamu si mata satu. Buta. Jelek. Tidak heran, ayahku tidak menyukaimu. Jangan sentuh mataku. Mata. Mataku. Hah. Anak nakal mengeluarkan mataku, menginjaknya. Aku sangat sakit. Nian-Nian. Mama. Mataku tidak bisa ditemukan. Mama akan membantumu mencarinya. Mama. Mimu, Mama. Tante jahat menyakiti mama. Aku ingin melindungi mama. kamu dan anakmu adalah kakak Si Jin yang disiapkan untuk kami berdua. Bang Organ, Wanita jahat, jangan bicara lagi. Jangan sakiti mamaku. anak kecil berani melawanku. Lepaskan. Tapi. Ayah malah memukul mama. Aku tidak akan pernah memaafkan ayah. Nian-Nian. Ayah yang salah. Ayah minta maaf padamu. Sudah cukup belum? Matanya tidak nyaman. Apa yang bisa aku lakukan? Kamu cari dokter. Apa yang terjadi sama Si Jin?
Pasti si mata satu sama ibunya yang menyebalkan ngerjain sesuatu. Ayah Fu gak mau peduliin kita. Xia Qingli, harusnya dari dulu aku bunuh habis wanita itu sama anak kecilnya. Sayang, Mama. Mama akhirnya bangun. Aku kira Mama gak bakal bangun lagi. maafin Mama ya sayang. Mama bikin kamu kaget. Maaf. Pas Mama koma, kita udah periksa seluruh tubuh Mama. Ginjal Mama ternyata dicabut dengan sengaja. Kayaknya dokter operasinya terlalu gugup sampai kain kasa operasi ketinggalan di dalam tubuh Mama. Mama. Tapi jangan khawatir, kita punya teknologi medis yang paling canggih. Pasti bisa sembuhin Mama. Organ baru, kapan bisa ketemu? Kira-kira seminggu. Selama waktu ini, kalian istirahat yang cukup, biar bisa mengurangi reaksi penolakan transplantasi. Repot ya? Kalau Mama mau, orang jahat itu dapat hukuman. Tapi ayah mungkin masuk penjara. Kamu marah sama Mama. Enggak. Aku cuma butuh Mama. Aku mau bikin mereka bayar semua perbuatannya. Si Jin udah 3 hari, gak ada yang angkat telepon gue. Apa sih yang terjadi? Abang si Jin. Fuzong. Dari dulu gue udah bilang, resikonya gede banget. Lo malah bilang bisa ditutupin. Sekarang Nyonya Sia udah nancut kira sini wah. Gimana nih sekarang? Lo bawa duit gue, langsung kabur ke luar negeri. Jangan pernah balik lagi. Gue pergi sekarang. You can sini wah, orang Baeklan kira. Gue yang ngelakuin. Ah, lo mau narik semua masalah ke gue sama si Luo itu. Lo sendiri bersih-bersih ya. Kalau gue mau bikin lo jadi kambing hitam, gak perlu ribet-ribet gini. Operasi yang lo tangani selama ini, ambil aja beberapa kasus. Lo pasti langsung ditangkap. Terus lo bilang gimana? Istri lo udah nuntut kita semua. Nanti bukan cuma lo sama gue. Anak itu juga. Nggak bakal lolos. Lo ngomong apa? Cewek itu malah nuntut kita. Lo ngomong apa? Cewek itu malah nuntut kita. Kalau bukan karena Luo Shuhan terlalu lancang. Sombong-sombong di depan King Li. Gue bisa tutupin selamanya. Lo ngomong keras-keras gitu, pengen semua orang tahu ya. Abang si Jin, cepetan cari akal deh. Gue nggak mau masuk penjara. Mumu masih kecil. Gue sekarang gak bisa nemuin dia. Bahkan yang paling dasar, gak punya hak buat negosiasi. Gue nggak peduli. Pokoknya ide itu dari Elo. Hal itu juga Elo yang lakuin. Jangan coba-coba narik gue ke masalah ini. Kalau kalian nggak cepet, carain solusinya buat gue. Gue bakal laporin kalian udah melanggar hukum. Lu Ashohan. Dulu kita ngelakuin ini. Semua demi Elo. Kira sini wah. Seperti belalang di tali yang sama. Gue paling cuma temennya. Tapi kalian beda. Kalau kita kena masalah, yang pertama kali hancur. Ya Elo sama anak Elo. Kalian transplantasi organ ilegal. Nanti semuanya harus dikembalin. Jangan harap. Kenapa hukum yang Elo langgar? Harus gue yang tanggung. Gue maksa kalian nggak. Jelas-jelas Elo yang mau. IL. Luo Shuhan. Abang si Jin. Gue tadi cuma terlalu tegang. Cepetan deh, carain solusinya buat gue. Gue beneran nggak mau masuk penjara. Asal Elo bisa bantu gue selesain masalah ini. Gue mau ngapain aja. Bahkan, Luo Shuhan. Kalau Elo masih mau, gue bantu Elo. Sekarang juga, pulang ke rumah dan tunggu kabar. sikap Fusi Jin ke gue jelas beda sama dulu. Jangan-jangan dia beneran buat nyelamatin diri sendiri, ngorbanin gue sama si bodoh itu. Nggak boleh, aku harus cepat-cepat lari. Lari sejauh mungkin. Sedang, bisa pelan-pelan. Buka matamu. Mama. Mata kiriku bisa melihat. Bagus sekali sayang.
Ada rasa tidak nyaman nggak? Tidak ada. Terima kasih kakak dokter. Baguslah kalau begitu. Setelah ini perlu kontrol rutin. Juga perhatikan makanan yang ringan. Maaf merepotkan. Tidak apa-apa. Sayang. Kali ini datang. Belum ajak kamu jalan-jalan. Mau pergi kemana? Mama ajak kamu. Aku mau ke taman bermain. Baguslah. Pengacara dari grup Fu sudah membantu rumah sakit mengurus kasus. Tapi jangan khawatir, bukti kita sangat kuat. Meskipun pengacara lawan sangat hebat, sulit untuk lolos. 3 hari lagi aku pulang. Nanti kita bicara lebih detail. Selama ini, tolong sebisa mungkin kumpulkan lebih banyak bukti. Aku ingin memastikan semuanya aman. Baiklah, jangan khawatir. Semua orang di rumah sakit sudah diam. Data di database rumah sakit sudah dibersihkan. CPAT apapun tidak bisa dipulihkan. Berkas kasus sudah saya lihat. Ingin menang sangat tidak mungkin. Yang bisa saya lakukan adalah sebisa mungkin meringankan hukuman kalian. Sidang 5 hari lagi. Ini akan jadi pertarungan sengit. Semua harus sepakat soal pernyataan. Apa yang harus dikatakan? Harus ada pertimbangan di hati. Jangan sampai terperangkap oleh pengacara lawan. Kalau tidak, salah ucap satu kata, hukuman bisa bertambah berat. Jujur saja, kalau ada sedikit celah, usaha kira bisa sia-sia semua. Ngomong-ngomong, untuk wanita dan anak yang menerima donasi. Wanita dan anak, kalian harus jelaskan pada mereka. Pertegas bahwa mereka menerima tanpa tahu menerima donasi anonim. Luo Shuhan, dia hilang ya. Luo Shuhan. Luo Shuhan mana? Nona Luo seminggu yang lalu sudah check out. Dia bahkan minta hotel mengirim mobil khusus untuk mengantar mereka ke bandara. Saya sudah susah payah mengeluarkan mereka dari kasus ini. Dia hanya perlu bilang di pengadilan bahwa dia tidak tahu apa-apa, maka dia bisa bebas. Tapi ternyata, dia malah kabur di saat genting ini. Bodoh. Segera cari tahu lokasi Luo Shuhan, berapapun biayanya, dimanapun dia berada. Segera bawa dia kembali. King Li, kamu dan Yan Yan, bagaimana kabarnya akhir-akhir ini? Aku sangat merindukan kalian. King Li, Anda dan Yan Yan, bagaimana kabarmu? Aku sangat merindukanmu. Bagaimana dengan itu? Bersenang-senang hari ini. Permen yang saya buat sendiri. Untuk kalian. Kau sangat bagus. Saudaraku memberimu permen. Halo terlihat bagus. Terutama mata Anda. Sangat cantik. Terima kasih. Bisakah aku berteman denganmu? Bisa. Bisa. Maka Anda harus bergabung dengan kami. Bermain dengan kami. Ibu. Ayo pergi. Nian-nian saya. Akhirnya bahagia lagi. Waktu berlalu begitu cepat. Aku akan kembali. Nian, kastil Anda, bagaimana cara mengejar? Ayah tidak akan cepat kembali untuk mengajar ayah. Di mana kalian? Total Fu. Ditemukan. Temukan Luo Shuhan, segera bawa dia, bawa ke depanku. Bukan Luo Shuhan. Nyonya dan Tuan Muda. Di mana mereka? Sinyu Hotel. Terlalu malu. Tidak bisa melihat seperti King Li dan Nian akan menakuti mereka. Ini adalah Nian, hadiah favorit. Dia melihat akan sangat senang.
Sampai jumpa di pengadilan lusa. Oke, aku akan pergi. King Lee. Tunggu sebentar. Bolehkah aku diberi kesempatan untuk menjelaskan? Baik. Aku akan memberimu kesempatan untuk menjelaskan. Aku. Katakanlah. Bukankah kamu selalu paling pandai mencari alasan dan membuat dalih? Maaf. Aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku seharusnya tidak melukai kamu dan Yan Yan. Untuk Luo Shuhan. Bisakah kalian memaafkanku? Lihat. Ini adalah hadiah untuk kalian. Dan ini. Perjanjian pengalihan saham perusahaan. Bernilai miliaran. Semuanya bisa kuberikan padamu dan Yan Yan. Berikanlah pada adik baikmu, Luo Shuhan. King Lee. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku brengsek, aku pantas mati. Asalkan kamu mau memaafkanku, aku pasti akan fokus pada keluarga dan membalas kalian dengan baik. Kumohon. Beri aku kesempatan. King Lee. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku memohon padamu. Aku memohon padamu untuk memaafkanku. Mama. Orang itu kayak pamannya. Masa sih, sayang? Masa paman ada di sini? Benar juga. Paman pasti sedang menemani anak nakal itu. Ayo mandi, makan pagi. Fuzong, Luo Shuhan dan ibunya sudah ditangkap. Fuzong, orangnya sudah dibawa. Kakak si Jin, aku sebenarnya tidak benar-benar ingin kabur. Aku hanya terlalu takut. Jadi itu sebabnya aku ingin menghindar sebentar. Luo Shuhan. Sampai saat ini, kamu masih berani berbohong. Ayah Fu, Jangan seperti ini. Mumu takut. Diam. Jangan panggil aku ayah. Kamu tidak pantas. Aku salah. Lepaskan aku. Aku tidak bisa bernapas. Bawa mereka berdua ke rumah sakit. Cabut mata dan ginjalnya. Kirim ke King Lee. Kakak si Jin jangan. Seperti ini. Aku dan Mumu akan mati. Pergi. Itu karena kalian pantas mati. Fu si Jin. Orang yang seharusnya mati. Sebenarnya adalah kamu. Kamu yang terus bersikeras dengan aku. Kamu yang dengan tanganmu sendiri mencabut ginjal istri dan mata anakmu. Memberikannya kepada kami. Apa kami yang minta? Keadaan seperti ini. Semua karena kesalahanmu sendiri. Diam. Kamu membiarkan kami menganiaya Xia King Li. Bahkan hal yang sederhana. Tidak kamu mengerti. Kamu memang sampah. Yang sebenarnya bersalah terhadap mereka berdua. Sebenarnya adalah kamu. Kamu seharusnya langsung mati. Diam kamu. Masa masih bengong? Cepat seret dia keluar. Kamu cuma pengecut. Pantas nggak ada yang sayang. Pantas dibuang. Pergi. Pergi semua. King Lee dan Yan Yan sayang sama aku. Mereka sayang sama aku. Nian Nian. Ayah ini. Aku nggak punya ayah. Cuma punya mama. Nian Nian. Kamu nggak mau ayah lagi. Kalau kamu nggak bisa bantu ayah, bujuk mama. Kamu nanti nggak bakal lihat ayah lagi. Sejak aku tahu Kebenarannya.
Aku nggak mau kamu lagi. Mama, kita pergi yuk. Persidangan perceraian sekarang dimulai. Ini bukti yang kami sediakan. Ini pertanyaan yang mengarah. Hakim, saya punya satu bukti. Semua berdiri. Sidang selesai. Bukti dari penggugat terbukti benar. Berdasarkan hukum perkawinan negara dan pasal hukum pidana. Putusan sebagai berikut. Tergugat karena selingkuh dalam pernikahan. Dan buktinya jelas. Permohonan perceraian dari penggugat disetujui. Sekaligus, tergugat melakukan transplantasi organ ilegal. Dihukum gabungan. Cicacuai. Hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Persidangan ini selesai. Sidang ditunda. Dia gone, CEO. Grup Fu ya? Tidak menyangka, bisa-bisanya mengambil ginjal istrinya sendiri, dan mata anaknya untuk diberikan ke orang lain. Aduh, bagaimana bisa melakukan hal seperti itu? Ini terlalu kejam. Waduh, dokter ini. Aku sebelumnya pernah berobat padanya. Jangan-jangan organku juga diambil. Benarkah? Wah, kamu harus cepat-cepat ke rumah sakit. Periksa baik-baik. Menurutmu mereka ini bisa jadi sindikat perdagangan organ? Tidak boleh tidak. Tidak, kita harus bersama-sama melawan grup Fu. Larang perdagangan organ. Melawan grup Fu. Larang perdagangan organ. Melawan grup Fu. Larang perdagangan organ. Melawan grup Fu. Kingli. Ayo. Presiden grup Fu. Transplantasi ilegal. Kasus organ istri dan anak. Menyebabkan gelombang opini publik. Grup Fu menghadapi krisis besar. Saham anjlok. Bahkan banyak masyarakat yang marah. Berkerumun di depan grup. Dan di luar rumah sakit. Mama. Aku bantu Mama membereskannya. Oke, terima kasih sayang. Siapa? Siapa yang kirim? Flash disk. Fusi Jin gila. Dia mau mengambil ginjal dan mata kita. Untung sempat kabur. Kali ini, udah nggak bisa naik transportasi umum lagi. Kita harus menyelundup ke luar negeri. Ayo. Aduh. Mama. Lari kamu cepat juga ya. Si bos udah kasih perintah. Kalian harus diambil organnya. Mas. Fusi Jin bayar berapa ke kalian? Aku kasih 2 kali lipat. Lepasin kami berdua ya. Kamu bisa kasih berapa? 1 juta. Aku bisa kasih 1 juta. Lumayan juga ya. Tapi, si bos nawar lebih tinggi. Masih bisa ditambah. Masih bisa ditambah lagi. Bahas dulu. Kirim video ini ke polisi aja.
kondisi kamu. Sekarang baik-baik aja kan? Baik. Aku sama Nian-Nian udah terima transplantasi organ yang legal. Nian-Nian sekarang masih diejek. Sama anak-anak lain nggak? Enggak. Baguslah. Dulu aku salah sama kamu sama anak. Sebagai ganti rugi, aku akan pergi dengan tangan kosong. Aku harap nanti, kalau kamu ingat aku, bawa Nian-Nian jenguk aku ya. Kamu mau jenguk aku nggak? Enggak. Aku akan berusaha biar Nian-Nian lupa pernah punya ayah kayak kamu. Kamu sekarang ke aku, nggak ada rasa sayang sama sekali ya? Kalau kamu udah tahu jawabannya, ngapain nanya lagi? Taruh harapan pada orang lain. Semakin tinggi harapan, semakin besar kekecewaan. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri, bukan orang lain. Kebahagiaanmu sendiri, harus kamu pegang sendiri. Wah, kalian seru banget mainnya. Boleh ikutan nggak? Tentu saja boleh. Semoga kamu juga bisa menjadi pengendali kebahagiaanmu.